Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan suara saya dan gambar saya yang biasa-biasa saja. Kali ini saya tampilkan Ekalaya ya. Saya akan berkisah tentang Ekalaya. Kalau di pedalangan di Jawa ya, dikenal sebagai Palgunadi. Ada di kisah Palgunadi ya, Palgunadi. Ekalaya yang, tapi saya akan menyebutnya sebagai Ekalaya ya. Kenapa? Karena ketika saya cari tahu siapa itu, apa arti nama Ekalaya, ternyata dia punya arti sebagai orang yang fokus belajar atau orang yang tekun belajar ya, untuk mempelajari sesuatu. Itu arti Ekalaya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman yang baru subscribe dan teman-teman yang mendengarkan dan menonton video-video saya sebelumnya. Jauh dari kesempurnaan yang saya buat, tapi terima kasih banyak sudah memirsa ya, terima kasih banyak. Yang sekarang saya gambar ini Ekalayanya adalah, atau Palgunadi yang aku bikin ini perayungan ya. Jadi stylenya itu style campuran ya. Kalau dari wajah sih saya pengennya ini seempuk mungkin dengan style Jogja ya. Karena di beberapa wayang Jogja saya suka style empuknya ya. Hanya di beberapa style saja. Terus saya kalau lihat dari perabanya, ini perabanya adalah peraba wayang Cirebon ya, style Cirebon ya. Karena perabanya kalau style Cirebon tuh khasnya adalah rapat ya, jadi nggak ada kerowongnya. Itu sama kayak di Bali juga, tapi gelungnya bukan Cirebon ya. Kalau wayang Cirebon itu punya kesamaan dengan wayang Bali, gelungnya itu nggak nyambung ya. Yang nyambung itu adalah, kalau di Cirebon adalah wayang monyet. Nah, ini saya lagi ada di tempat kerja di ruko, jadi maaf kalau misalnya ada suara-suara ya. Nah, ya hati-hati. Jadi ini lapangan malam yang terbuka, maksudnya tempat yang sebenarnya asik buat nongkrong ya. Ini saya sambil nunggu pesanan saya datang juga. Jadi saya take audio di sini aja deh sekalian. Lumayan tenang juga. Biasanya ada yang nyanyi tapi sekarang nggak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi perabanya rapat ya, ini khas Cirebon, tapi keseluruhan dedeknya sih udah bukan Cirebon lagi, cuma di bokongan ya, itu style Cirebon. Tapi gelungnya bukan Cirebon. Kalau Cirebon, Jawa Timur, terus Bali itu gelungnya itu nggak nempel ya, sama lungsennya itu nggak nempel, sama rambut yang depannya itu nggak nempel, nggak gatuk gitu ya, nggak gabung. Tapi kalau Solo, style Solo, terus Jogja itu menyambung ya stylenya. Nah, saya mau cerita tentang Ekalaya ini. Jadi gini, kita banyak ya, nggak kita semua tahu ya, banyak orang tahu bahwa Astina itu punya guru yang sangat wow ya, sangat hebat ya. Seorang guru besar, dia adalah Resi Dorna atau Kumbayana. Dia mengajarkan anak-anak Korawa dan Pandawa itu berbagai macam seni sastra ya, senjata, persenjataan, perang dan seterusnya. Dan ketika dia mengajarkan Arjuna, dia senang banget karena Arjuna adalah siswa dia yang paling cemerlang. Kemudian bahkan Arjuna dan meminta kepada Dorna agar setelah engkau jadi guruku, kata Arjuna, aku minta jangan ajarkan orang lain lagi. Udah stop muridnya sampai saya aja, itu kata Arjuna. Dan Dorna pun mengiyakan gitu. Dia berjanji tidak akan mengajarkan orang lain lagi gitu, untuk menjadi pemanah yang paling dahsyat, yang paling hebat itu kecuali Arjuna. Dia udah berjanji itu. Hingga
tersiar kabar, tentu saja karena Astina adalah negara yang sangat besar ya, tersiar kabar kemana-mana bahwa ada seorang guru yang bisa menjadikan seseorang menjadi prajurit dan terutama menjadi pemanah yang paling unggul. Ya, kabar itu sampai ke pelosok desa-desa dan terdengarlah oleh si Ekalaya atau Palgunadi. Saya akan nyebutnya Ekalaya aja deh. Palgunadi ini kalau di pewayangan ini ya, di Jawa itu berasal dari kerajaan Paranggelung. Dia datang dari desa itu. Saya selalu pakai versi saya ya, tentu saja banyak bumbu di sini, jadi mohon maaf gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak suka ya maaf saja gitu. Saya sih berpikir tentang kebebasan untuk berekspresi yang pantas ya. Saya mencoba untuk sepantas-pantasnya. Nah, kemudian tersiar kabar bahwa ada guru yang sangat hebat bisa menjadikan seseorang jadi pemanah yang paling keren gitu, yang paling bagus. Dan Ekalaya mendengar itu, dia ingin berguru pada Dorna. Dia dari pelosok desa itu menuju ke Astina, berharap sampai sana dia akan diajari atau dijadikan murid oleh Dorna, sehingga dia disempurnakanlah cara memanahnya yang sebenarnya sudah keren juga. Dia adalah seorang pemanah yang sangat baik ya, sangat hebat. Nanti saya akan kasih tahu buktinya di cerita ini. Pas sampai sana dia sudah jauh-jauh merantau gitu ya ke Astina, ke ke negara Astina, dan ingin bertemu dengan Dorna. Dan setelah bertemu, dia memohon untuk menjadikan murid. Dorna bilang gitu, maaf sekali nak gitu. Waktu itu Ekalaya masih umur 15 tahunan lah ya. Maaf sekali nak, aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan mengangkat murid lagi setelah Arjuna. Aku sudah berjanji untuk tidak menjadikan siapapun menjadi pemanah paling hebat setelah Arjuna gitu. Jadi cuman Arjuna saja gitu. Setelah itu saya tidak akan mengajarkan siapapun lagi gitu, hanya kepada Arjuna. Tentu saja mendengar itu Ekalaya kecewa gitu. Udah jauh-jauh sampai situ, terus kemudian ditolak juga gitu. Pertama kecewa. Tapi si pelajar yang tangguh ini atau si Ekalaya ini ya tidak berhenti sampai situ. Setelah dia undur diri, dia mau pulang juga, mungkin ongkosnya udah habis gitu ya. Udah pamit sama orang tuanya untuk berguru ke pusat kota, itu ke ibu kota itu kemana lah ya, ke Astina, tapi sampai sana ditolak gitu. Mau pulang lagi kan ya satu malu ya, kemudian juga ya mungkin nggak ada ongkosnya juga gitu. Dan ya karena ngebet ya, pengen ambisinya, pengen jadi pemanah paling hebat ya, salah satunya jalannya adalah berguru pada Dorna. Dan ternyata Dorna menolaknya. Dia mau pulang nggak jadi, dia tidak putus asa, dia bikin patung sendiri. Dia berkemah di suatu tempat yang dekat dengan pusat kerajaan itu, di tengah hutan, mungkin ya nggak di tengah juga ya, agak ya pokoknya di hutan gitu. Dan kemudian dia membuat patung dari tanah liat. Patung itu adalah patung Dorna ya, wajahnya, sosoknya dan seterusnya. Ya mungkin tidak bagus-bagus banget ya, tapi dia menseolah-olahkan bahwa itu adalah Dorna yang akan mengajarkan dia berbagai macam keahlian, terutama adalah memanah. Setiap hari dia berguru pada tanah liat, patung tanah liat itu yang sudah dianggapnya sebagai Dorna. Dia meminta restu, dia belajar, dia menjawab sendiri dan seterusnya ya. Hampir dia kayak orang gila ya, maksudnya monolog ya di hutan itu, ngobrol dan berguru pada patung yang dia bikin, dan itu adalah dia anggap sebagai sosok Dorna, guru besar di Universitas Astina gitu ya. Nah, dia belajar di sana, dan pada suatu kesempatan saat dia belajar memanah itu, tiba-tiba ada suara anjing yang menggonggong keras sekali dan mengganggu konsentrasinya. Dia kemudian mengarahkan anak panahnya beruntun cepat gitu, arrownya ke asal suara itu. Dia tidak tahu di mana anjingnya, tapi dia tahu asal suaranya. Dia cuma slap memanah, dan suara anjingnya itu berhenti. Tiba-tiba anjing itu berlari, ya si Ekalaya membiarkan ya anjing itu berlari, dan dia tidak tahu lari kemana gitu.
Anjing itu berlari, dan pas dia berlari itu, si anjing itu berlari itu kesasar ke pusat pelatihan di Universitas Astina gitu, di kampusnya, kesasar di sana, di mana di sana ada Arjuna sedang belajar memanah juga gitu, menyempurnakan metode yang lain itu sama Dorna. Dornanya nggak ada waktu itu di situ. Set, Arjuna kaget, kok ada anjing mulutnya penuh dengan anak panah. Jadi mulutnya itu kesumpel anak panah sampai dia tidak bisa menggonggong, bahkan menggeram pun dia nggak bisa, anjing itu. Tapi nggak mati ya, nggak terluka sama sekali. Jadi mulutnya tuh kesumpel arrow anak panah banyak banget. Arjuna kaget, ini siapa yang bisa melakukan ini gitu. Dia shock gitu. Ini gila banget gitu, maksudnya tekniknya gila banget tuh. Anjingnya nggak terbunuh tapi mulutnya kesumpel apa? Jangan-jangan anjingnya disumpel. Tapi kalau melihat dari struktur arrownya dan seterusnya, ini tidak dengan tangan terus disumpelin ke anjingnya, ini dipanah. Arjuna laporan sama gurunya gitu, sama Dorna itu, Pak dosen gitu. Apa nak gitu. Waktu itu Arjuna masih umur paling 20 tahunan lah ya. Jadi lebih tua Arjuna daripada si Ekalaya. Di kisah saya ya, di cerita saya. Datang ke sana, Pak dosen, opo le? Ini katanya Anda sudah tidak mengajarkan seorang pun untuk dijadikan seorang pemanah ulung, tapi nyatanya ada yang lebih unggul dari saya gitu. Wih, aku tuh udah janji, aku nggak pernah ngajarin orang lain untuk jadi pemanah yang hebat kecuali kamu tuh. Enggak itu. Ini buktinya itu. Arjuna menyeret anjing itu dan diperlihatkan kepada Dorna, si anjing yang tersumpal mulutnya dengan arrow dan masih hidup, masih itu nggak terluka sama sekali. Dorna kaget, wih, siapa ini yang punya teknik seperti ini gitu. Bahkan Dorna pun kaget itu. Terus dia diam, ingat, tak, sebentar, sepertinya aku teringat sesuatu, aku tahu. Oke, sebentar ya, ini ada teman-teman pegawai dari ruko sebelah mau pulang. Saya lagi di ruko saya, di depan ruko saya. Yuk, hati-hati. Baik, saya lanjutkan. Nah, Dorna langsung ingat, aku tahu kok yang melakukan. Siapa guru? Suruh anjingnya itu jalan lagi. Saya dibisiki sama si Dorna, mungkin ngomong, anjing gitu, kamu siapa yang melakukan ini? Terus kemudian ternyata mantra itu berlaku dan anjingnya itu mengantarkan Arjuna dan Dorna ke pelakunya gitu ya. Dan kaget gitu Arjuna sama Dorna, terutama Dorna itu dek gitu, melihat dari kejauhan gitu, maksudnya dari balik semak-semak gitu, tidak sampai mengagetkan. Di sana ada Ekalaya yang sedang belajar memanah dan Arjuna langsung minder gitu. Tekniknya gila banget gitu, maksudnya aku belum sampai tahap itu, dia sudah sampai tahap itu siapa yang ngajarin? Kalau nggak guruku nggak mungkin, karena guruku berjanji akan mengajarkan teknik ini dan dia sudah menguasainya gitu. Arjuna mau kabur, maksudnya mau nangis gitu ya. Dorna menahan diri, tunggu dulu sebentar, jangan ngambek dulu gitu, kata Dorna itu. Yuk kita temui anaknya itu. Dorna datang gitu, permisi gitu. Kaget kan Ekalaya. Guru Dorna itu, jangan panggil saya guru, kapan aku jadi gurumu itu? Loh, saya ini selama ini berguru sama Anda, nggak mungkin orang saya nggak pernah ngajarin kamu apa-apa itu. Sebentar, saya tanya, ini yang melakukan ke anjing ini dengan arrow nyumpal semua mulut anjingnya ini siapa itu? Saya guru. Teknik apa? Teknik ini katanya. Kan guru yang ngajarin. Nggak mungkin, saya nggak pernah ngajarin, mungkin di mimpimu ya. Enggak, saya selama ini berguru sama Anda gitu. Gak mungkin saya ada dua gitu. Lah ini katanya. Dan dia nunjuk ke patung itu. Shock gitu ya Dorna. Loh, dan ini bocah itu masih umur 15 tahunan ya. Dorna ditunjukkan patung yang menyerupai dirinya lagi semedi itu. Kamu berguru sama ini katanya. Iya, ini adalah patung yang saya buat sendiri dan ini adalah Anda gitu. Saya setiap hari belajar ke patung ini gitu. Kamu belajar sama patung ini dan bisa teknik ini gitu. Iya gitu. Ini adalah Anda. Terima kasih guru gitu. Bentar. Aku nggak nganggap kamu sebagai muridku gitu. Tapi Anda sudah ngajarin banyak hal. Arjuna tambah mau nangis gitu ya. Maksudnya aku kalah gitu. Aku dikalahkan sama ini.
Dorna tahu gitu, maksudnya tahu gelagat itu ke Arjuna, dan Dorna punya siasat. Sebentar. Kamu sudah belajar sama aku? Iya guru gitu. Jangan, kalau kamu sudah belajar sama aku bahkan tanpa persetujuanku ya gitu, ya aku minta bayaran gitu. Apapun guru, apapun, untuk menjadi seorang pemanah yang tangguh gitu. Aku siap belajar pada Anda dan bayarannya apapun akan saya kasih. Tapi ya gitu, saya tuh dari desa kecil gitu. Saya nggak punya apa-apa gitu. Tapi apapun akan saya lakukan untuk Anda gitu. Kalau uang ya saya nggak punya, tapi ya saya bisa utang deh gitu. Nggak uang. Nggak harta benda, saya udah punya banyak, saya udah kaya katanya. Saya tinggal di Astina semuanya udah kecukupan itu. Saya udah kaya, dosen kaya saya. Iya guru, maaf kalau saya menyinggung. Enggak. Terus apa yang guru minta itu? Saya cuma minta satu hal. Apa guru? Apapun? Iya apapun. Kalau gitu saya minta jempolmu yang kanan. Ekalaya diam gitu. Maaf guru, apa guru? Aku minta bayaran ke kamu, yaitu jempol kamu, jempol kananmu. Ekalaya selek gitu. Karena gini ya, untuk teman-teman yang panahan tahu ya, ada teknik di tradisional archery itu yang Asiatik ya, itu kebanyakan menggunakan thumb draw ya, jadi menggunakan jempol sebagai penarik dari stringnya ya. Untuk narik stringnya menggunakan jempol ya. Kalau di Eropa itu banyaknya ya, tidak semua ya, di Eropa itu banyaknya, di kita juga banyak, ada kok yang di Asia juga ada, tapi di Eropa maraknya menggunakan three finger ya, drawnya, jadi 3 jari, telunjuk, jari tengah, atau apa sih ini, kelingking apa jari mana sih ya, pokoknya itu deh 3 jari, jadi tidak menggunakan jempol. Tapi kalau Asia itu menggunakan jempol sebagai penarik stringnya. Nah, kalian kan mikir kalau jempolku diambil terus aku mana, gimana caranya kan gitu kan. Nah bingung gitu, kok diem, kata Dorna. Katanya kamu bisa ngasih bayaran aku apapun, kasih aku jempolmu yang kanan. Akhirnya ya mau nggak mau itu, baik guru. Nah ini teman saya ada yang pulang lagi satu ini. Baik guru, dengan sangat berat hati ya sebenarnya waktu itu. Sebentar. Siap. Hati-hati Om. Ya ini saya tinggal sendirian ini di ruko ya. Ruko yang lain udah pada tutup, saya tinggal di ruko saya sendiri. Nggak apa-apa deh, saya lanjutin jam berapa sih paling. Oke, nah akhirnya dengan berat hati Ekalaya mengiyakan itu. Saya sanggup. Ya sudah, berikan jempolmu, potong sekarang, serahkan padaku. Akhirnya dia mengambil belatinya, dia potong jempol kanannya, dan dia serahkan kepada Dorna. Ini guru sebagai bayarannya, terima kasih. Sekarang kamu boleh berguru pada patungku, silahkan belajar. Terus pergi. Terus Arjuna bingung. Guru, dia mau marah, nggak usah marah-marah. Udah, sekarang dia udah tidak sempurna lagi memanahnya. Kamu adalah pemanah terbaik sekarang. Tidak ada lagi yang bisa menyaingimu, kata Dorna seperti itu. Kok bisa guru? Jempol dia sudah nggak ada. Dia pakai teknik yang lain sekarang dan butuh waktu untuk menguasai satu teknik. Udah pergi. Nah, akhirnya ya Ekalaya masih tetap jadi pemanah, tapi tidak sesempurna dulu karena dia belajar teknik yang lain. Dan kalau saya pernah cari-cari sumber bagaimana teknik draw untuk panahan, ada namanya Ekalaya Musti, dan ternyata itu menggunakan 3 jari. Tapi aronya itu tidak, kalau yang bukan pemanah kidal ya, aronya itu seperti di Asiatic archery ya, itu di sebelah kanan ya, jadi tidak di sebelah kiri kayak di Mediterranean itu, tapi di sebelah kanan, tapi tekniknya adalah three finger ya, dan namanya itu Ekalaya Musti ya. Terus saya mikir jangan-jangan teknik ini penciptanya dulu gitu ya adalah si Ekalaya. Ini sih cuman pikiran saya, pikiran ngawur saya aja.
Nah, itulah kemudian setelah itu sang pelajar tangguh itu sudah KO, dia masih belajar, dia masih tetap jadi pemanah, tapi tidak sehebat dulu. Tetap kemudian nomor satunya adalah Arjuna. Barangkali ya tentu saja banyak kurang ya dari cerita saya. Gambar saya juga biasa-biasa aja. Maaf kalau misalnya ada yang tersinggung ya dengan kata-kata saya. Saya selalu berharap sih begini ya, untuk mungkin ada dalang-dalang yang dengerin juga itu. Ya semoga berbesar hati bahwa saya sih cuma seorang pencerita yang buruk ya, dan bisa berpikir bahwa wayang hanya media untuk menyebarkan kebaikan. Jadi kalau misalnya nggak pakem-pakem banget ya nggak masalah gitu. Wayang adalah media, itu saja sih. Gitu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan terima kasih banyak sudah menonton. Ya aku harap sih kalau dua-duanya gambar dan ceritanya bisa diterima. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih banyak sudah subscribe ya, yang ini juga silahkan di subscribe, masih banyak lembar yang kosong di buku gambar saya biar saya semangat gambarnya gitu. Ini sudah di huruf E, jadi saya pilih Ekalaya dari sekian banyak nama wayang gitu, saya kepikiran cuma Ekalaya. Sampai ketemu di gambar berikutnya, huruf F. Ada nggak ya wayang huruf F? FG ya, mungkin G ya, kalau F nggak ada nanti ke huruf G. Terima kasih banyak, terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah menyimak. Saya Alex Hendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.